Islam ini sudah tidak mau fokus di agama yang baru, tidak mau fokus di Al-Quran. Itu banyak kamu kalau memang benar ada Allah SWT, dilaknatlah kami seketurunan. Itu karangan Muhammad. Kami siap sekeluarga dilaknat kalau ada Allah SWT. Karena Muhammad ajarannya, tengok ajarannya selangkangan semua. Saya berani bersumpah, dilaknat. Itu Kristen itu tuh, tengoklah omongan dia kan. Saya dilaknat sekeluarga sama anak saya, apa semua orang tua saya dilaknat kalau memang Allah SWT itu ada. Buktinya dari ajarannya itu, ajarannya itu selangkangan semua. Saya berani bersumpah, iya. Ya. Tidak ada yang di pernah bawah ada bukti. Yang di bawah aminkan. Iya, aminkan, saya siap, saya keluarga siap. Saya tahu kok dari ajarannya itu. Masa selangkangan, masa boleh istri 4? Goblok nih. Gimana perasaan anak istri yang pertama? Goblok. Gimana? Gimana perasaan anak istri pertama? Saya nggak tanya kau. Iya. Ya, suamiku Margarit Tonang juga edaku. Ya, silakan. Aku sih Eda nggak terlalu pandainya aku bagian tentang keagamaan ini. Cuma satu aja pesanku Eda, kalau menurut agama Eda, menurut Eda yang lebih benar dari agama lain, ya udah jalankan aja agama Eda gitu, nggak usah saling menghujat Kristen, bilang Kristen sesat atau apa segala macam gitu loh Edaku. Kalau memang menurut Eda agama Eda yang bagus ya silakan gitu, jalankan aja gitu loh. Karena kalau Eda membilang ajaran lain sesat, itu berarti seolah-olah Eda agama Eda itu mengajarkan untuk melakukan itu, begitu. Memang orang kafir sesat kok. Betul itu, orang kafir sesat. Nggak bisa dipungkiri. Dari mana Eda bisa bilang orang kafir sesat sementara Eda bukan Tuhan gitu? Loh, memang karena begini, Tuhannya Musa pun juga sudah melarang tidak ada sesembahan lain lagi selain dari Dia. Terus? Loh, bukankah Yesus juga mengatakan, sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Bapakku, Bapamu. Gak ada yang nyuruh nyembah Dia, kenapa kalian sembah Dia? Pokoknya Eda kalau yang agama ini menggunakan aja lah Pancasila Eda, nggak usah lucu kita katanya. Loh, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Saya tanya, Esa itu artinya apa, Kak? Eda jawab sendiri lah, Esa itu apa artinya. Nah, loh, kalian bilang jangan mengapakan Pancasila. Nah, sekarang memang larangan untuk berdiskusi lintas iman itu tidak ada di dalam undang-undang. Karena apa? Karena kita ini agama syiar, dakwah. Ya, kita menyampaikan memang yang betul. Saya menyampaikan yang betul. Kristen ini ajaran pagan. Adanya tiga pribadi, satu hakikat. Kalian buat Tuhan itu menjadi seperti amuba, membelah diri. Tuhan dilahirkan, datang rohnya Tuhan masuk ke dalam orang yang dilahirkan. Anak ini lucu. Kalau mau Tuhan Eda itu lebih paham, kalau Eda mau lebih paham lagi ya kan, sebaiknya Eda belajar lagi lah. Belajar tentang saya agama. sudah belajar. Saya sudah belajar, Eda. Begini Eda, ya saya kasih tahu ya. Konsep ketuhanan aja kalian tidak paham. Kalau kalian paham arti Tuhan, begini, jangan karena nggak perlu. Makanya kenapa tema saya Kristen itu ajaran sesat? Karena kalian tidak tahu konsep ketuhanan itu bagaimana. Kalian tidak tahu apa arti Tuhan. Coba dulu. Eda kan sudah, saya rasa Eda lebih pintar daripada saya soal sisi apa ya, sisi ilmu pengetahuan, bukan soal sisi agama. Apa arti definisi Tuhan?
Coba aku tanya Eda, Eda bisa nggak merasakan angin atau Eda bisa melihat angin nggak? Coba, Eda bisa nggak melihat angin? Angin itu berwujud, Tuhan tidak berwujud. Atas dasar apa Eda bilang Tuhan nggak berwujud? Sekarang begini, kau bisa merasakan nggak Tuhan ada? Bisa lah Eda. Bagaimana? Kau merasakan apa ketika Tuhan ada? Sama seperti Eda, Eda bisa merasakan angin nggak? Angin bisa saya rasakan. Loh, Udah. kamu lucu. Angin tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu namanya berwujud. Loh, sekarang kau nyalakan kipas, kau bisa rasakan angin nggak? Lucu, berarti. Angin tidak bisa dilihat. Kita tidak tahu wujudnya bagaimana. Tapi dia berwujud. Wujud itu apa? Wujud itu artinya ada. Kau bisa merasakan angin. Kau hembus katanya, itu Sekarang angin. gini aja, Kau bisa gini aja, rasakan. Eda. Tapi Sama bisa aja. nggak kau lihat angin? Aduh, gimana sih Eda ini? Gini aja lah Eda, aku lihat kan konten-konten Eda itu apa loh? Kenapa kau melihat kontenku? Kenapa kau nggak melihat kontennya CP? Yang ketika mengatakan Nabi kami itu binatang. Ya itu makanya saya bilang tadi. Ya itu. Kenapa nggak kesana kau nasihatin? Kesana lah nasihatin. Saya juga nggak membenarkan dia Oh, gitu. kamu nasihatin dulu saudara kamu baru ngomong sama saya. Lucu kamu. Kamu begini loh Eda ya, saya kasih tahu ya. Anak kau berkelahi sama orang. Apakah langsung kau nasihatin anak orang? Nggak mungkin kan? Pasti kau nasihatin dulu anakmu. Iya benar. Lucu kau. Kau mau nasihati dapur orang. Kau mau mengatur dapur orang. Tapi dapurmu sendiri ketika dapurmu mengusik dapur orang, kau nggak mau terima. Lucu kali kau. Nabi saya dikatakan B2 loh sama dia. Sejak kapan Nabi saya itu makan B2? Bahkan Yesus kalian sendiri nggak pernah makan B2. Janganlah. Jangan gitu. Kalian tidak mau. Kalian gini loh. Ketika kami menampol balik, menurut data kalian seolah-olah mengatakan kami itu menghujat. Sementara ketika kalian mengatakan Nabi kami seperti B2, mana? Nabi kami itu menikahi bocil, mana datanya? Gak bisa kalian tunjukkan. Makanya aku bilang sama Eda. Kok makanya? Kalau memang Eda tadi kan rasa siapa tadi yang Eda bilang itu menghujat. Kalau seperti kami gak usah dibalas gitu loh Eda. Karena agama ini Nasihatinlah mereka, jangan nasihatin kami. Kami ya, dengarkan FS. Dengarkan dulu. Anda mungkin kurang mengikuti debat-debat begini. Cobalah di berita. Salah satu calon wakil gubernur si Ridwan Kamil. Islam itu loh. Ketika dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah itu, Nabi Muhammad itu miskin. Islam itu, apa yang terjadi? Murka Islam ada. Langsung dia ditangkap kan? Karena apa? Kami ada parameter penghujatan yang dikeluarkan oleh MUI. Tidak sembarangan kami. Hati-hati kami nih. Karena apa? Kami memuliakan Nabi kami. Lucu kalian. Bagaimana mungkin kalian mau memuliakan Yesus? Di dalam Galatia 3:13 saja, kalian mengatakan terkutuk yang digantung di kayu salib. Ya wajar. Ujungnya apa? Jangan menghujat. Lah, bantah itu yang di dalam Galatia 3:13. Kenapa Tuhan kalian kutuk? Kan lucu. aku ya nggak ahli Taurat, aku nggak ahli Alkitab juga. Cuma kalau menurut aku tadi kan nggak juga, banyak juga orang kita Muslim menghina Kristen, banyak juga orang Kristen menghina Islam seperti yang Eda bilang. Cuma makanya saya bilang tadi kalau yang seperti itu dia itu oknumnya Eda, pribadinya. Jadi kalau kita udah sadar nggak cuma Islam yang menghina Kristen, Kristen juga menghina Islam. Eda bilang tadi. Nah, sebagai manusia penghinaan yang itu saya mau pengen tahu deh sama KFS. Yang menghina tuh bagian mana dulu? Saya pengen tahu dulu. Kakak tunjukkan satu aja. Biar saya tahu apa parameter Kristen ketika mengatakan kami menghujat. Apa lihat parameter? aja lo Eda, buktinya ya, agak gereja-gereja seperti di kota saya ini nggak bisa lo Eda dengan bebas membuat salib. Nah, Aduh. Mana datanya Kak? Kok jangan fitnah. Kau bilang di gereja-gereja nggak bisa bikin salib. Siapa yang melarang kau bikin salib? Mana datanya? Mana? Berita mana yang melarang? Berita, coba tunjukkan datanya. Islam melarang kalian membuat salib itu di mana? cari aja sendiri lo Eda, banyak. Kan? Eda nggak usah. Kau lucu loh Kak. Kau lucu sekali. Kau membawa satu narasi
Kau membawa satu narasi, terus giliran ditanya narasimu berdasarkan dari mana, dari mana sumbernya, cari aja sendiri. Apa ya? Saya tengok Kristen ini bagaimana ya? Lucu gitu loh. Kecuali kalau saya katakan begini, Eda, kalau menurut kitab Talmud, Bunda Maria itu dikatakan itu melacur loh. Nah, ngeri kan? Nah, mana datanya? Cari sendiri. Kan lucu kayak begitu. Gak bisa kita bernarasi kayak begitu. Di mana pelarangan kalian membuat salib? Di rumah aja kalian bikin keliling salib kalian tuh. Tidak masalah sama kami. Nah, ini menunjukkan apa? Kalian tuh pagan. Ingat, hukum Taurat yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Patung, simbol. Itu jangan. Tapi kalian melanggar. Itu maksudnya jangan disembah. Kita nggak menyembah patung. Jadi apa gunanya simbol? Ya simbol itu hanya sebagai pengingat aja, tapi bukan kita sembah. Kita nggak menyembah patung di gereja itu. Untuk mengingat apa, Eda? Nah, Untuk mengingat apa? ya bahwa Tuhan kita itu ada. Nah, itu aja. Itu hanya sebagai sama kayak sama kita. Oke, kayak sekarang orang begini, tua. saya tanya begini. Simbol salib untuk mengingat bahwa Tuhan kalian ada. Pertanyaan saya, apakah pada waktu itu yang disalibkan cuma Yesus? Ya enggak disalibkan. Ya udah, berarti berapa Tuhanmu yang disalibkan itu semua? Semua Tuhanmu. Sebelum ada Yesus disalib, sudah ada yang namanya diberlakukan salib, penyalipan. Namanya juga hukum orang Romawi. Kalau Yahudi dirajam sampai mati. Nah, kalau di Yunani disalibkan. Nah, pertanyaan saya, simbol yang kalian buat salib untuk mengingat Yesus, apakah hanya Yesus yang disalibkan? Kan tidak. Itu ada kalian menyembah banyak yang orang yang disalibkan. Jadi seandainya, sebentar. Artinya. Apa artinya? Cari aja sendiri, udah taunya ya. Kan, cari aja sendiri. Seandainya Yesus dirajam, berarti batu itu kalian apakan di rumah kalian? Nah, itu kan, Kalau seandainya orang Yahudi, sebentar. Boleh bicara seandainya, sebentar. Eda. Kalau berdebat jangan iyalah. seandainya. Ya iyalah, ini lucu. Lucunya begini. Orang Yahudi mau membunuh Yesus, sementara Yesus orang Yahudi. Kenapa diberlakukan hukumnya orang Romawi? kita jangan berdebat, jangan seandainya. Terus kita bicara apa di sini kan? Secara realita lah. Makanya kalau kami Islam berakal dulu baru mengimani. Kalian tidak mau cari tahu gitu loh. Masa bisa sih kitab kami tuh penulisannya orang Romawi, dan Yesus orang Yahudi? Makanya dibilang kami berbahagialah. Kami tanpa melihat kami percaya. Itulah kalau kami. Oke, sekarang begini, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Pertanyaan saya, pada zaman itu mereka melihat Yesus apa tidak? Kita nggak perlu lari ke zaman itu, Eda. Kita Kan? di zaman sekarang. Loh, waktu Yesus memberi makan 4.000 dengan 5.000 orang, itu mereka waktu itu melihat Yesus apa tidak? Ya itu kan karena pada saat itu Yesus terlahir sebagai manusia, tapi mereka tidak tahu bahwa itu Mereka tidak tahu bahwa itu namanya Yesus. Mereka tidak tahu itu namanya Yesus. Mereka tahu itu Yesus, Eda, tapi mereka tidak tahu bahwa dia itu adalah juru selamat. Mereka cuma sadar mereka tahu. Terus saya mau tanya ya, waktu Yesus memberi makan 4.000 dengan 5.000 orang, itu siapa yang mendata itu? Pandai kali mendata tuh sampai sekitar 5.000 orang, itu banyak kali tuh. Tahu dari mana itu? Kalau 4.000 dengan 5.000 orang. Sama yang mendata, karena kan tidak pandai. Kayak begini ya, ketika kita kayak waktu dulu melakukan KKR, ya kan? Itu di dalam suatu gedung aula besar. Pasti itu kan kita catat berapa tamunya. Ya kan? Ada itu. Jadi kita tahu jumlahnya. Nah, ini 4.000 5.000 orang, dari mana orang itu tahu itu semuanya 4.000 5.000 orang? Saya curiga betul. Kadang saya juga nggak yakin loh. 4.000 5.000 orang.
Waktu diculik, Yesus memberi makan 4.000 dengan 5.000 orang. Ini yang menyensus ini, yang mendata ini siapa gitu loh. Saya bingung itu. Gitu. Kalau Terus yang kau kedua, kalau kau bantah diam semua dulu. isi-isi di Injil itu, berarti di Ya, dia sebentar, saya sama KVS dulu. Kamu kan bukan perempuan. Terus KVS saya mau bertanya nih. Yesus ini disalibkan dengan ikhlas atau tidak? Dengan ikhlas lah Eda. Nah, dia tahu tujuan dia, kepada tunggu dulu. Bapa. Dia tahu tujuan dia disalibkan itu untuk menebus dosa. Tahu dia. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah ketika Yesus disalibkan dia bersuka cita atau dalam kesedihan? Dia nggak bersuka cita dan juga Sekarang begini loh. bahwa itulah kehendak Bapaknya. Tundul, ketika saya berkorban misalnya untuk anak-anak saya, berarti saya akan melakukannya dengan ikhlas. Eda kan berarti manusia, saya Eda bukan senang. Tuhan. Nah, Sekarang itulah bedanya iya. Tuhan kami dengan Eda. Eda Loh, manusia. saya bertanya, ketika Yesus disalibkan, dia dalam keadaan bersuka cita, bersorak-sorai, senang sekali, bahagia, atau dalam kesedihan? Dia tidak bersorak-sorai Eda, tidak juga dia bersorak-sorai kegirangan, tidak juga dia sedih karena itu kehendak Bapaknya, dia menerima. Dia bersuka cita tidak? Dia tidak bersuka cita tapi dia menerima Eda. Kalau Dia sedih tidak? bersuka cita ini kan Eda Dia panjang tunggu dulu, dia sedih tidak? Dia sedih ini tidak? juga ya sedih ini juga panjang jabarannya. Ada orang bersedih karena Oke. Dia takut berbahagia. tidak? Dia takut tidak? Dia takut tidak? Dia takut tidak? Dia nggak takut. Oh. Nampak kali lah kau Eda nggak pernah kau baca kitabmu. Saya kau bacakan kira ya. Tuhan itu sama pemikiranmu manusia biasa, bodoh. Kau diamlah. Tuhan kau tuh penakut. Baiklah cerita kau. Kamu Tunjukkan pernah sama kau data. Bukan saya Diam dulu. istri. Aku Eda, aku bicara ini, aku kalau Nabi saya banyak istri daripada ada manusia yang Iya. impoten. Jangan macam menghujat. Kau Tuhan tunjukkan berumur di 33 tahun kau. Masa Kau tunjukkan seteganya apa? Kau tunjukkan aja lah pidongmu itu. Saya cerita kau. Saya tunjukkan di sini data bahwa Tuhan kau penakut. Di sini mau mengapa aja. Nih, dengarkan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Tuhan kamu berdoa loh, ada Tuhan yang berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Nih, sedih dia. Sedih dia loh. Ternyata sedih dia. Lalu katanya kepada mereka, dengar dulu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tuhan kamu sedih kali. Aduh, ya Allah. Iya, makanya saya katakan, kenapa Tuhan, kenapa kau bilang katanya dia tidak sedih waktu mau disalibkan? Sebelum dia disalibkan, dia ditangkap aja, dia sudah sedih. Dia kan Eda, sedih dia di situ sebagai manusia. Itulah makanya tadi ceritanya. Dia di situ makanya Eda pandai membaca tapi tidak pandai memahami. Kalau saya tidak hafal saya kitab Injil Eda. Dia bersedih di situ karena dia itu pada saat posisinya dia itu adalah sebagai manusia. Dia pada saat kan Eda tadi bertanya pada saat disalibkan, yang Eda baca pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, bukan saat dia disalibkan. Terus waktu dia disalibkan, kenapa dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nggak merasa sedih, dia merasa sukacita. Jadi waktu dia disalibkan, dia ini kan sukacita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gitu dia. Cemananya kau, Eda. Lah Eda, sayang kali soalnya Eda berdebat nggak ada artinya lo Eda. Apa nggak ada artinya? Yang nggak ada, kita kalau memang kita yang benar udah kita tunjukkan aja kita benar. Jangan menyalahkan agama orang lain, itu aja yang aku bilang. Aku betul loh suamiku Margaret Onang. Iya, saya tidak tanya itu, Kak. Yang saya bilang,
apakah Yesus pada waktu disalibkan dia merasa sukacita atau bersedih gitu loh Kak. Saya pengen tahu dia senang nggak? Kan begini, Yesus datang, dia tahu katanya dia datang untuk menebus dosa manusia, dia ikhlas. Nah pada waktu dia disalibkan dia bersukacita nggak? Lo songoni, nah mandi dokon, lo songoni nih. Dena dong, mananya lontongnya nggak jadi kau beli, nggak usah lah kau ladeni itu katanya. Lontongnya ditanya nggak ada dengar tadi. Iya, jadi bagaimana Kak? Apanya edakku? Iya, saya kan tidak salah. Kalau saya tidak bisa membilang edak salah atau benar karena saya bukan hakim. Ilmu saya juga nolnya edakku. Cuma aku hanya inginnya sebagai kita warga negara Indonesia yang baik, yang terkenal dengan beberapa banyak agama. Kalau bisa semua warga Indonesia mari, harusnya kita mengajak untuk semakin sadar. Janganlah kita saling menghujat. Kalau ada Bukan sadar soal menghujat Kak, sadar bahwa Tuhan itu tidak bersosok. Ayolah manusia, sadarlah kalian. Agama Yahudi itu tidak menyembah Tuhan yang bersosok. Agama Islam tidak menyembah Tuhan yang bersosok. Bahkan pengikutnya Yesus pada zaman dahulu disebut agama Nasrani tidak menyembah Tuhan yang bersosok. Terus kenapa cuman agama Kristen yang lain daripada yang lain? Kau pintar sekali congormu, kau bahas-bahas agama orang. izin tadi sama aku. Salam toleransi edakku, izinlah dulu aku ya mau beli lontong dulu. Ya, makasih. Siap Eda. Terima kasih Eda. Sama Eda. Sekarang kau Hengki, kenapa kau? Naik loteng kau? Kau tunjukkan dulu di Al-Quran di mana cium batu itu tertulis di Al-Quran itu. Kau tunjukkan ayatnya itu. Loh, Kau ketawa kau, tunjuk kau. Jul, jambak yang apa? Yang Kristen. Kau tunjukkan di dalam Al-Quran di mana cium batu. Cium batu asbat itu di mana tertulis? Kau tunjukkan itu datanya itu. Aduh kau. Pintar botol kali ya. kau. Ini botol ya. Bukan, kau jangan botol-botol anjing. Loh, loh. Oke, saya tunjukkan. Siap. Jangan ke Al-Quran ya. Siap penyembah nonon. Ya penyembah Saya batu. tunjukkan. Lanjut. Iya, yang mencium batu kan? Jangan kau lari ke hadis, harus ke Al-Quran. Iya, ke kitab kan? Larikan ke kitab suci kan? Terus di Al-Quran. Saya tunjukkan ya. Begini dong, kalau diskusi pakai data. Oke. Nah, ini katanya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Hore. Ternyata batu bara bisa menghapus Hengki, berarti ajaranmu kan? Itulah ajaranmu kan? Dosa. Itulah ajaranmu, cium batu itu bisa hapus dosa. Cium batu di muncungmu bisa hapus dosa. Ketawa bodoh dia. Ternyata batu bara bisa menghapus dosa. Kau cari di Al-Quran kalau ada mencium hajar aswad itu menghapus dosa. Di mana? Di mana? Aku kan dengar botol. Di mana? Aku kan nanya kamu. Di mana? Kok kamu malah baca Injil? Bodohnya kamu. Loh, saya sudah tunjukkan mencium batu bara menghapus dosa. Oh, ngeri lah. Muslim kok bisa cium batu bisa hapus dosa? Ajaran apa itu cium batu bisa hapus dosa?
Loh, ajaran Lucu kau kali Yesaya 6. Yesaya 6 tadi, mencium Boh. batu bara menghapus dosa. Terus, bodoh, aku nanya kamu bukan Kristen yang cium batu, kan Muslim yang cium batu asfalt itu. Kenapa kamu mesti lari ke Injil, Loh, bodoh? itu di dalam kitab kau batu bara saja bisa bisa menghapus Kau, dosa. Boh, Pertanyaan itulah, saya, Karena kenapa? kau nggak bisa Berarti, tunjukkan dalil, makanya kau mutar sana mutar sini. Hei, Hajar Aswad itu bukan menghapus dosa, tapi batu bara bisa menghapus dosa. Pertanyaan saya, jadi sia-sia dong Yesus menebus dirinya? Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sama kau. Ini begini kalau diskusi, bro. Bukan modal congor saja. Ya, ini dikatakan apa? Mencium Hajar Aswad adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan wajib. Mencium Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad merupakan bentuk ketaatan dan cinta kepada Rasulullah. Namun jika kesulitan mencium Hajar Aswad, Anda bisa melakukan hal-hal begitu, mengusap, menggunakan tongkat. Jika mencium Hajar Aswad dalam kondisi berdesakan bisa membahayakan keselamatan jemaah, terutama bagi jemaah apa? Jadi tidak diwajibkan, ya. Itu sunnah, bentuk ketaatan kita kepada baginda Rasulullah. Jadi kalau tidak dicium tidak masalah. Tetapi kau apa? Mencium batu bara bisa menghapus dosa, pertinyiinnya. Apakah ketika Yesus disalibkan itu masih berlaku? Mana tertulis di situ bisa menghapus dosamu? Cium Yesaya batu 6 seperti tadi. itu. Kenapa kau lari ke Injil? Tidak ada menghapus dosa. Goblok, orang kau tanya Al-Quranmu kau lari ke Injil. Saya sudah baca. Mencium Hajar Aswad adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, bukan wajib. Jadi mencium Hajar Aswad merupakan bentuk ketaatan dan cinta kepada Rasulullah. Karena Udah, pada yang waktu itu kedua Rasulullah ada pertanyaan melakukannya. lagi saya. Lah. Udah. Saya ada pertanyaan lagi kedua. Inilah orang gila. Orang bodoh ya kayak Pertanyaan gini, saya. cuman ketawa-ketawa. Pertanyaan saya, kau tadi udah bertanya. Sekarang penebusan dosa yang dilakukan. Jawab. Penebusan dosa berlaku tidak? Berlakulah. Woi, cium batu bara. Loh, tapi mencium batu bara aja ditempel ke muncung kau itu udah menghapus dosa katanya. Dengar dulu, kau congormu juga cium batu. Kenapa? Kau tunjukkan lagi ayatnya itu. Kenapa ibadah kalian harus pakai toa? Kau tunjukkan. Ada nggak ayat di Al-Quran itu harus pakai toa? Harus teriak-teriak. Loh, emangnya aku tanya lagi kau. Emangnya kenapa ada lonceng gereja? Lonceng gereja memanggil jin. Bahwa itu kan bukan ibadah. Kalau lonceng itu kan bukan ibadah. Kau Toa samakan juga lonceng bukan sama ibadah. Di mana toa? Di mana dikatakan toa itu ibadah? Boh, kan suara kamu itu kan harus teriak-teriak, nggak bisa dipelan-pelan. Coba kau tunjukkan ayatnya. Ada ayatnya itu harus ibadah itu harus memanggil orang ketika azan berkumandang itu untuk mengingatkan bahwa kaum muslimin muslimat harus mengingat sudah masuknya waktu sholat. Karena sholat itu perintah wajib. Nah, pertanyaan saya, kalian saja walaupun tidak pakai toa, kalian hari Minggu aja jarang ke gereja. Terus yang kedua, wajar kalian jarang ke gereja karena apa? Tidak ada perintah kalian ke gereja. Yesus saja tidak kenal gereja. Yesus tidak kenal gereja. Yesus itu ke sinagoge. Emang sinagoge sama dengan gereja? Hello. Ayo jawab. Asal tahu kamu ya, tidak ada pun toa itu tidak masalah, tetap dilaksanakan sholat. Tetap. Toa itu hanya untuk memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu didengar. Udah masuk zuhur. Ayo kita sholat. Orang yang ke sawah ketika mendengar ada azan, itu dia berarti dia tahu, oh udah waktunya zuhur. Ketika sore udah mulai gelap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti Tuhan kalian kan tuli. Udah. Nah.
sholat itu menyembah kepada Tuhan. Nah, sekarang ku tanya dulu sama kau. Berarti Tuhan kalian tidak bisa mengampuni dosa dong. Buktinya aja dia menumbalkan anaknya sendiri. Nggak perlu kamu banyak ngomong. Saya bertanya Tuhan lagi. Yesus Berarti Tuhan, jadi gini, saya menyalahkan dong Tuhan kamu. Kenapa Tuhan kamu hanya menjadi laki-laki? Tuhan Kenapa saya kamu jadi itu udah perempuan? banyak mujizatnya, banyak udah saksinya Loh, ribuan masa orang. Tuhan, Mujizatnya masa udah Tuhan banyak, mujizat? bukan kayak kamu, kayak congor aja nggak ada buktinya. Oh, sekarang saya Apa tanya yang dia dulu. buat? Kalau kamu, kau diam dulu, penyembah nonot. Saya tanya dulu kamu, kalau kamu mengukur ketuhanan Yesus hanya karena mukjizat, berarti Nabi Musa itu kenapa nggak kau tuhankan? Dia juga melakukan mukjizat. Nabi Elia juga membangkitkan orang mati. Kenapa nggak kau tuhankan? Mujizat yang ditujukan oleh Nabi Musa itu diwariskan dari Tuhan Yesus, mujizat dari Yesus, bukan Mana semata-mata datanya? dia. Mana datanya bahwa Musa mengenal Yesus? Musa tidak mengenal Yesus. Jangankan Musa mengenal Yesus. Daripada pada kamu waktu cuma Yesus congor dilahirkan. aja nggak ada. Mana ada? Kau nggak baca di dalam Yohanes 8 nomor 59. Mujizatnya Nabi Muhammad itu nggak ada. Kau sembah-sembah. Lalu orang Yahudi mengambil batu. Itulah kebo. Wih, kalau kata Bang Zuma mati mija. Mati mija. Di mana kami menyembah Nabi Muhammad? Kau menyembah Tuhan kau yang ada. Mati mija. Mati mija. Sejak kapan kami menyembah Nabi Muhammad, oi? Aduh, kemana kau? Kenapa turun kau? Hei, kenapa turun kau? Kok kabur kau? Itulah kau. Naik lagi lah. Kenapa kabur kau? Takut sama saya? Hah? Takut kau? Hengki kenapa terjun? Aduh. Mana dia? Mal. Pramal. Oh, jaringannya jelek. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya Bang. Cari hotel yang ngeyel Bunda yang kayak tadi. Iya Bang. Jalan lurus. Assalamualaikum. Ya Bang. Waalaikumsalam. Muslim Bang? Muslim. Sesuai nama. Kalau Jadi siapa ya? Ocha. Ini kah? Ya Ocha, selamat Ya, pagi ya Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Muslim Bang? Iya Muslim. Iya, kalau Muslim dibawa dulu ya Bang. Ada yang mau disampaikan? Oh, iya. Enggak. Anu aja sini ya, enggak apa-apa. Iya. Ya halo. Ya, selamat pagi. Agama apa? Islam. Oh. Iya Non. Ya, halo. Agama apa Kak? Kristen. Ya, sebentar. Aduh, Beng. Aduh, noise sekali. Jul, semua permintaan ditolak dulu Jul, biar tahu mana yang apa. Semua permintaan ditolak dulu Jul. Ya silakan Kak Non. Silakan. Kak Non? Ya, halo. Ya halo, silakan Kak.
Ya, itu aku selalu bicara agama kami. Ya silakan Kak. Kak Mariana. Halo Kak. Ya, saya cuma mau bilang, kenapa kakak selalu bicara agama kami? Saya tidak bicara Kak. Selalu live, selalu bicara agama kami. Kenapa? Emang agama kakak saja? Iya kan selalu bicara agama Kristen Terus waktu mulu. Oke, Bom-Bom, CP, Kiamat, RK, Edis, Agatha, Lina Wijaya itu membicarakan agama siapa? Agama kalian? Kita di sini diskusi loh Kak. Ini room lintas iman. Ayo kita diskusi. Ini tema saya Kristen ajaran sesat Kak. Karena menurut Islam memang Kristen ajaran sesat. Nah sekarang bantah. Agama baik, tidak ada menyesatkan ya Kak. Di mana baiknya ketika ada manusia ditumbalkan untuk menebus dosa? Coba. Di mana baiknya Kak? Saya pengen tahu. Iya. Di mana tertulis? Kristen saja, Iya, semua manusia di dunia. Loh, di mana tertulis Yesus itu datang untuk ditumbalkan menebus dosa? Di mana tertulis? Bahkan emang pohon, jadi kakak bicara begitu. Saya pengen tahu loh Kak. Kalau memang Kakak kembangkan. kalau memang Yesus Tuhan itu tunggu. pohon, jadi Kalau memang Yesus bukan. tunggu dulu. Kalau memang Yesus mengatakan dia diutus Tuhannya untuk menebus dosa kita dengan cara disalibkan, saya mungkin tidak akan mau berpindah agama Kak. Karena enak. Saya berbuat Kakak dosa, kan pindah- Tuhan. Begini, kakak pindah agama. Kakak mungkin tidak mengerti sama sekali. Dari kecil sampai dewasa itu mungkin kakak tidak diajarkan orang tua. Makanya kakak pindah agama. Saya tidak diapakan Kak. Coba kasih tahu dulu. Saya tidak diapakan Kak. Tidak diajarkan sama orang tua, tidak dididik. Makanya kakak ikut orang-orang di luar sana. Berarti begini Kak. Saya waktu pindah agama, saya tidak dididik orang tua saya, makanya saya pindah agama. Berarti hebat saya dong daripada pendeta kalian. Kenapa? Pendeta saya ini, hebat, Kak. iya sebentar dulu. Pendeta ini mendidik orang tua saya, keluarga saya semua untuk menyembah kepada manusia. Tapi akhirnya saya yang berhasil loh Kak. Menyadarkan, Bukan manusia. Dia Tuhan. Ya, dia Tuhan, bukan ya manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Oke. Berarti saya yang berhasil dong Kak daripada pendeta-pendeta itu. Kenapa? Buktinya saya bisa mengislamkan satu keluarga saya semua loh Kak. Berarti lebih pintar saya dong daripada pendeta kalian. Buktinya apa? Mama saya berumur 45 tahun masuk Islam. Bapak saya hampir 50 tahun masuk Islam. Berapa tahun mereka diajarkan oleh kebohongan pendeta. Tapi apa? Akhirnya saya sendiri yang bisa meluruskan pikiran otak-otak kedua orang tua saya dengan adik kakak saya semua. Akhirnya mereka tidak menyembah lagi sosok manusia. Tuhan Yesus ya, bukan manusia. Kakak dong itu ikut manusia di luar sana. Ikut manusia di luar sana, Kak. Oke. Coba kakak baca Lukas 1 nomor 31. Ya udah kakak baca saja sendiri. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai Yesus. Pertanyaan saya, seorang anak apa seorang Tuhan? Dari Tuhan lah. Di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Dia mengatakan yang akan dilahirkan Bunda Maria seorang anak apa seorang Tuhan? Itu dari Tuhan, Kakak Kak. baca. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 apa dikatakan di situ?
Siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, dia adalah si penyesat dan antikristus. Berarti kakak ini mengaku Yesus Tuhan, datangnya sebagai Tuhan, berarti kakak adalah penyesat dan antikristus. Semua kita loh. Makanya saya bilang, lebih hebat saya, ya, lebih hebat saya daripada pendeta-pendeta S3 sana. Tuhan Yesus. Pendeta S3, pendeta S3 tidak bisa memberitahukan kepada saya, pendeta S3, dengarkan saya Kak Non sebentar. Pendeta S3 tidak bisa mengajar kepada keluarga saya semua bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalah pendeta S3. Tidak bisa menunjukkan pada waktu malaikat Gabriel pertama kali datang kepada Bunda Maria. Hei Maria, salam sejahtera bagimu. Tuhan menyertai engkau, katanya. Ada Tuhan yang menyertai Bunda Maria. Bukan berarti Yesus Tuhannya. Terus apa katanya? Engkau akan melahirkan seorang anak, bukan seorang Tuhan. Makanya pendeta blow on mana itu yang mengasih tahu bahwa yang lahir itu adalah Tuhan? Blow on kali pendetanya. Gak begini kakak. Kak, bawa dulu pendeta kau atau tidak pastor kau. Kalau kau Katolik, bawa pastor kau dulu sama saya di depan saya nih. Ayo diskusi. Saya pengen tahu yang dilahirkan Bunda Maria manusia apa Tuhan? Coba kakak dulu lah. Yang paling hebat. Kak, apa sih hebatnya Yesus kak? Dia waktu ditangkap tentara Romawi aja dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sebelum dia sebelum tapi dia apa manusia ya? Sebelum dia ditangkap aja dia ketakutan loh kak. Sekarang kutanya deh. Tadi kakak itu tidak bisa menjawab. Sekarang kutanya dulu sama kau Kak Non. Kita yang ada bicara Tuhan. Tanya kau, aduh. Waktu dia disalibkan, itu Yesus bersuka cita, bersorak-sorai atau dalam kesedihan? Hebat-hebatnya tidak ada. Toh. Saya bertanya kakak, waktu dia disalibkan, dia bersuka cita atau lagi bersedih? Senang nggak dia disalibkan? Senang dia? Senang. Dia nggak senang. Dia nggak senang disalibkan, terus kenapa kalian salibkan? Iya karena mati dia menebus dosa kita, bukan. Capek deh. Seluruh manusia ya, bukan kami saya tapi seluruh manusia. Manusia mana kak? Enak kali kami tidak mau lah. Masa Tuhan kami nggak sekejam itu loh. Tuhan kami tidak sekejam itu. Termasuk kakak sama keluar. Apa sih kau bilang kak? Yesus saja ketakutan waktu mau disalibkan. Cemannya? Yesus nggak ada takut. Ya kan, Yesus nggak ada takut. Oke. Saya baca ya. Ini kitab kamu ya, saya baca. Yesus ketakutan atau tidak? Nah, ini saya bacakan. Kenapa sih? Apa dong para kepo dengan kitab kami? Kepo dengan agama kami. Biar tahu kami kepo dengan agama kami. Udah. Ini saya bacakan. Matius 26 nomor 27-28. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih dan mengerti rasanya. Bicara agama Anda, selalu bicara agama kami, selalu kepo dengan Alkitab kami, selalu kepo dengan Tuhan kami. Aneh. Kenapa sih selalu kepo dengan agama kami, selalu kepo dengan agama Padahal kami orang Kristen gak pernah kepo dengan agama Islam, tidak pernah kepo dengan Al-Quran. Kenapa Anda pada kepo semua? Dengan Alkitab kami, dengan Tuhan kami, dengan iman kami. Heran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang naik Islam dulu bang. Tadi saya sudah katakan yang Islam jangan naik. Naik Kristen dulu, yang Islam jangan naik.
Ya itu, kenapa lagi kakak kasih turun kakak punya orang? Loh, ngapain Islam naik? Kita Ya, kan nggak meluruskan kepada, kita kan meluruskan orang yang di jalan bengkok kayak kalian. Jalan lurus ya, tidak ada bengkok-bengkok. Ya, tidak Bengkok ada. kalian. Oke. Jalan lurus. Aku adalah jalan, kata Yesus. Orang Islam Dengarkan. naik selalu kasih turunmu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Orang Islam naik Tidak selalu ada turun? yang bisa pergi kemana? Tidak ada yang bisa pergi kemana? Naik diturunin. Kenapa sih? Saya kan tanya, tidak ada yang bisa pergi kemana? Bentar. Sebenarnya kalau kakak sudah pindah agama, sudah masuk Islam, ya udah fokus di agama Islam saja, fokus di apa agama yang baru, di Al-Quran. Jangan sudah masuk Islam, masuk Islam. Lagi ngapain? Kalau orang sudah masuk pindah agama, ya fokus di agama yang baru, nggak usah pergi di apa agama yang lama lagi. Aneh orang yang pada masuk Islam ini sudah mau fokus di agama yang baru, sudah mau fokus di Al-Quran. Itu banyak kamu Kalau memang benar ada Allah SWT, dilaklah kami seketurunan. Itu karangan Muhammad. Kami siap sekeluarga dilaknat kalau ada Allah SWT. Karena Muhammad ajarannya, tengok ajarannya selangkangan semua. Saya berani bersumpah, Kristen itu, dilaknat. Itu Kristen itu. Tuh tengoklah omongan dia kan. Kau dengar Saya itu? dilaknat sekeluarga sama anak saya, apa semua orang tua saya dilaknat kalau memang Allah SWT itu ada. Buktinya dari ajarannya itu, ajarannya itu selangkangan semua. Saya berani bersumpah. Iya. Ya. Tidak ada. Yang di pernah bawah ada bukti. Yang di bawah aminkan. Iya, aminkan saya siap. Saya keluarga siap. Saya tahu kok dari ajarannya itu. Masa selangkangan, masa boleh istri 4? Goblok nih. Gimana perasaan anak istri yang pertama? Goblok. Gimana? Gimana perasaan anak istri pertama? Saya nggak tanya kau. Yang tanya siapa? Kak Non, itu si Erik itu Kristen. Si Erik itu Kristen, Kak. Si Erik itu Kristen, dia sangat membenci Islam. Kau dengarkan omongan dia tuh? Itulah ajaran kasih, Kak. Tepuk tangan dulu. Itu ajaran kasih, Kak. Itu ajaran kasih si Erik itu, Kak. Tengoklah. Kan? Itu ajaran kalian kan? Tuh tengok tuh. Dia naik aja udah kesetanan itu. Kenapa kau turun? Kenapa kau turun, Erik? Kenapa kau turun, Erik? Nggak mau kau tunjukkan ajaran kasihmu lagi? Katanya ajaran kasih. Ini kenapa lagi nih? Ya udah deh Kak, nanti aja baru aku naik lagi. Aku mau pergi dulu ini. Ya silakan. Kan kakak tadi yang minta naik. Kak, maaf saya tidak naik. Tadi kakak yang kasih naik saya. Iya, saya kasih naik kamu karena kamu multi. Saya naikkan. Iya kan? Bener kakak multi guys, makanya saya naikkan. Aduh. Itu saya mau minta pendapat kakak dulu. Tadi itu bagaimana saudara kalian itu yang mulutnya kayak begitu? Itu ajaran kasih ya? Kasih kan kata Yesus. Kan ditanya kasihilah musuhmu. Berarti kan kalian menganggap kami musuh kalian. Nah, kenapa tuh kayak begitu itu? Ajaran kasih tuh ya. Itu ajaran kasih ya.
kasih kayak gitu ya. Kasih ibu kepada beta. Itu kakak logat kupang dulu. Kakak tadi om beta jadi logat kupang sedikit dulu. Halo Bu. Ya, Halo Christian. Bu. Tapi kakak tadi mau turun. Kenapa tidak jadi turun kak? Mau pergi dulu kakak. Saya ini Bentar dulu. orang Katolik tapi baru pindah dari Islam. Kami Iya. sekitar 5 desa pindah semua Katolik karena kami mengikuti ajaran agama Islam yang sesat. Karena kami Iya. tahu bahwa dalam agama Sekarang saya Islam tanya itu dulu kakak. ajaran Nabi Emang- Muhammad itu iya. kan baik-baik, tapi kenapa pengikutnya itu goblok cubu seperti ibu? Kok bisa seperti itu ya? Makanya kami Nah, 5 tuh kan. desa di Indonesia Kan? loh Bu, Ah. pindah sama Katolik. Kenapa loh? Karena Saya mau- itu, iya, oke, nggak ibu apa-apa. itu Kamu pindah nggak ngomongnya apa-apa. aneh-aneh saja dan itu Nah. tidak membuat. Saya tanya, itu Tuhan kamu waktu dilahirkan ada kulupnya ketika berumur 33 tahun, kenapa tidak difungsikan? Saya takut dong. Tuhan kamu di dalam 2 Samuel 12 nomor 11-12 mengambil istri Daud, diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama istri-istrinya. Emang Tuhan kamu suka bersama? Bicara sembarang. Terus Tuhan kamu di dalam 1 Samuel 15 nomor 2-3 itu Tuhan kamu membantai orang-orang, anak kecil aja yang lagi menyusui aja harus dibinasakan tanpa belas kasihan. Mana yang sesat itu? Mengambil istri orang diberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur bersama istri-istrinya. Sesat kali. Terus apa katanya? Apa katanya di dalam Bilangan 31 nomor 35, Tuhan kamu menyuruh Imam Eleazar dengan Musa untuk mengumpulkan 32.000 perempuan yang masih perawan, 32.000 itu untuk apa? Di dalam Lukas 14 nomor 26 Kak Non. Di dalam Lukas 14 nomor 26 apa dikatakan di situ? Syarat menjadi Yesus, syarat menjadi murid Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudara, laki-laki, perempuan, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Semua salah. Bandingan kakak sudah masuk Islam. Kamu baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Lalu firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, aku akan menimpakan malapetaka di atas kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu. Aku akan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrimu. Woi. Mana yang sesat, Christian? Aneh-aneh. Sesat mana? Tuhan kamu mengambil bini orang, diberikan kepada orang lain untuk digauli. Jangan balik lagi di Kristen lagi, Loh, ngapain? kakak tadi mau turun kenapa kakak tidak turun? Tuh, diturunkan akhirnya kan? Kali ceritamu. Jangan aku pula kau apakan. Yang Islam jangan naik. Yang Islam jangan naik. Kita mau diskusi. Tolong yang Islam ditarik permintaannya. Udah dihapus moderator semua tadi. Kenapa naik lagi? Kenapa diturunin? Kan tadi kau bilang mau pergi, jadi turuninlah sama moderatorku. Be free. Be free. Be free. Naik kak. Islam Kristen Teguh. Aku kalau Islam naik lihatlah ya. Aku betul-betul turunkan. Saya sudah bilang Islam jangan naik. Kenapa lah kadang? 5 desa. Aduh, musik pula yang satu ini. Be free. Saya turunkan betul tenang-tenang kok Christian dia kan. Ini minta lagi naik aku. Halo kakak, selamat pagi. Semoga sehat selalu, nambah sejahtera. Agama apa bang? Om Swastiastu, saya Hindu. Salam rahayu kakakku. Tapi ada musik loh.
Ada musik, tidak ada. Itu suara apa itu? Ha tuh. Mana? Bentar, nak dulu kak, sabar. Kau nggak ada musik terus telinga kau kemana? Telinganya kemana sih? Nggak ada musik terus apa itu? Om si Sutiasto, Setiasto, apa lagi dia bilang tuh? Lukas 12:26 itu kok beda ya? Saya cek di Google. Lukas 12:26 itu tentang apa? Waduh. Soal kekhawatiran. Saya cek di Google soal kekhawatiran. Lukas 14:26. Oh, iya. Moza.